Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nadia Musmatalomah dari kelas PGMI 3C. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai pendekatan dan model-model pengembangan kurikulum. Pendekatan dalam pengembangan kurikulum mengacu pada cara atau pendekatan yang digunakan dalam merancang dan mengembangkan kurikulum. Pendekatan ini dapat berbeda-beda tergantung pada tujuan, konteks, dan filosofi pendidikan yang diadopsi. Model-model pengembangan kurikulum adalah kerangka atau panduan yang digunakan untuk mengatur proses pengembangan kurikulum. Model-model ini memberikan langkah-langkah sistematis yang harus diikuti dalam merancang dan mengembangkan kurikulum. Mari kita mulai ke pembahasan yang pertama. A. Model humanistik. Model humanistik dalam pendekatan dan model-model pengembangan kurikulum adalah salah satu pendekatan yang menekankan pada pengembangan potensi individu peserta didik. Model ini berfokus pada pengembangan aspek emosional, sosial, dan spiritual peserta didik, serta memberikan perhatian pada kebutuhan dan kepentingan individu. Dalam model humanistik, pendidikan dianggap sebagai proses yang holistik dan menyeluruh, yang bertujuan untuk membantu peserta didik mengembangkan keterampilan, nilai-nilai, dan sikap yang positif. Model ini juga menekankan pentingnya hubungan antara guru dan peserta didik, serta memberikan perhatian pada pengembangan kepribadian dan self-esteem peserta didik. Dalam pengembangan kurikulum dengan pendekatan humanistik, tujuan pembelajaran ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan kepentingan individu peserta didik. Materi pembelajaran dipilih dan disusun sedemikian rupa sehingga relevan dan bermakna bagi peserta didik. Metode pembelajaran yang digunakan juga melibatkan interaksi antara guru dan peserta didik, serta memberikan ruang bagi eksplorasi dan pengembangan kreativitas peserta didik. Model humanistik dalam pengembangan kurikulum juga mengakui pentingnya evaluasi yang holistik dan formatif, yang melibatkan penilaian terhadap berbagai aspek perkembangan peserta didik. Evaluasi dalam model ini tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, tetapi juga melibatkan penilaian terhadap kemampuan sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Dengan menggunakan pendekatan humanistik dalam pengembangan kurikulum, diharapkan peserta didik dapat mengembangkan potensi mereka secara maksimal, menjadi individu yang berdaya, dan memiliki kesiapan untuk menghadapi tantangan kehidupan di masa depan. B. Model subjek akademik. Subjek akademik dalam pendekatan dan model-model pengembangan kurikulum merujuk pada mata pelajaran yang diajarkan di sekolah yang memiliki fokus pada pengetahuan dan keterampilan akademik. Subjek akademik umumnya meliputi matematika, ilmu pengetahuan, bahasa Inggris, sejarah, geografi, dan lain-lain. Dalam pendekatan dan model-model pengembangan kurikulum yang menekankan pada pengembangan potensi individu peserta didik, subjek akademik tetap menjadi bagian penting dari kurikulum. Namun, pendekatan ini juga memperhatikan aspek emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. Dalam pengembangan kurikulum dengan pendekatan humanistik, subjek akademik tetap diajarkan dengan tujuan untuk mengembangkan pemahaman dan keterampilan akademik peserta didik. Namun, pembelajaran subjek akademik juga dilakukan dengan cara yang relevan dan bermakna bagi peserta didik. Pendekatan humanistik dalam pengembangan kurikulum juga menekankan pentingnya interaksi antara guru dan peserta didik dalam pembicaraan subjek akademik. Guru diharapkan mampu menciptakan hubungan yang positif dengan peserta didik, sehingga peserta didik merasa nyaman untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Selain itu, evaluasi terhadap kemampuan peserta didik dalam subjek akademik juga dilakukan secara holistik dan formatif. Evaluasi tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik semata, tetapi juga melibatkan penilaian terhadap kemampuan sosial, emosional, dan spiritual peserta didik yang mungkin juga mempengaruhi pembelajaran subjek akademik. Dalam keseluruhan, pendekatan dan model-model pengembangan kurikulum yang menekankan pada pengembangan potensi individu peserta didik tidak mengabaikan subjek akademik. Subjek akademik tetap menjadi bagian penting dari kurikulum, namun diajarkan dengan cara yang relevan, bermakna, dan melibatkan pengembangan aspek emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. C. Model rekonstruksi sosial. Model rekonstruksi sosial dalam pendekatan dan model-model pengembangan kurikulum adalah suatu pendekatan yang menekankan pada pentingnya membangun kesadaran sosial
dan kritis dalam pembelajaran. Model ini mengajarkan peserta didik untuk menganalisis dan memahami isu-isu sosial yang ada dalam masyarakat, serta mengembangkan kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam perubahan sosial yang positif. Dalam pendekatan ini, subjek akademik tidak hanya diajarkan sebagai pengetahuan dan keterampilan yang harus dikuasai, tetapi juga sebagai alat untuk memahami dan mengubah realitas sosial. Peserta didik diajak untuk melihat bagaimana pengetahuan subjek akademik dapat digunakan untuk menganalisis masalah-masalah sosial, serta mencari solusi yang adil dan berkelanjutan. Model rekonstruksi sosial juga menekankan pada pentingnya kolaborasi dan partisipasi aktif peserta didik dalam pembelajaran. Peserta didik diajak untuk berdiskusi, berdebat, dan bekerja sama dalam mencari solusi atas masalah-masalah sosial yang ada. Guru berperan sebagai fasilitator dan pendamping dalam proses pembelajaran, sehingga peserta didik dapat mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam dan kritis terhadap isu-isu sosial. Evaluasi dalam model rekonstruksi sosial dilakukan dengan cara yang inklusif dan formatif. Evaluasi tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik peserta didik, tetapi juga melibatkan penilaian terhadap kemampuan peserta didik dalam menganalisis masalah-masalah sosial dan berpartisipasi dalam perubahan sosial. Dengan menggunakan model rekonstruksi sosial, pendekatan dan model-model pengembangan kurikulum dapat mengintegrasikan subjek akademik dengan isu sosial yang relevan dan bermakna bagi peserta didik. Hal ini membantu peserta didik untuk mengembangkan pemahaman yang lebih komprehensif dan kritis terhadap dunia yang ada di sekitar mereka, serta mempersiapkan mereka untuk berperan aktif dalam perubahan sosial yang positif. D. Model teknologi. Model teknologi dalam pendekatan dan model-model pengembangan kurikulum adalah suatu pendekatan yang menekankan pada penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran. Model ini mengajarkan peserta didik untuk menggunakan teknologi sebagai alat untuk memperoleh, mengorganisir, dan mengkomunikasikan pengetahuan. Dalam pendekatan ini, teknologi digunakan untuk memfasilitasi akses terhadap informasi dan sumber daya pembelajaran yang lebih luas. Peserta didik diajak untuk menggunakan teknologi untuk mencari informasi, melakukan penelitian, dan berkomunikasi dengan orang lain dalam lingkungan pembelajaran yang lebih luas. Model teknologi juga menekankan pada pentingnya pengembangan keterampilan teknologi dan literasi digital. Peserta didik diajak untuk mengembangkan keterampilan dalam menggunakan perangkat teknologi, aplikasi, dan media digital untuk mengakses, menganalisis, dan menyajikan informasi dengan efektif. Evaluasi dalam model teknologi dilakukan dengan cara yang berbasis kinerja dan formatif. Evaluasi tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik peserta didik, tetapi juga melibatkan penilaian terhadap kemampuan peserta didik dalam menggunakan teknologi secara efektif untuk memperoleh dan menyajikan informasi. Dengan menggunakan model teknologi, pendekatan dan model-model pengembangan kurikulum dapat mengintegrasikan penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran. Hal ini membantu peserta didik untuk mengembangkan keterampilan teknologi yang relevan dengan dunia kerja dan kehidupan sehari-hari, serta mempersiapkan mereka untuk menjadi warga digital yang kompeten dan terampil. Mari kita lanjut ke pembahasan yang kedua. A. Model pendidikan gerak. Model pendidikan gerak dalam pendekatan dan model-model pengembangan kurikulum adalah suatu pendekatan yang menekankan pada penggunaan gerakan dan aktivitas fisik dalam proses pembelajaran. Model ini mengajarkan peserta didik untuk menggunakan gerakan sebagai alat untuk memperoleh, mengorganisir, dan mengkomunikasikan pengetahuan. Dalam pendekatan ini, gerakan dan aktivitas fisik digunakan untuk memfasilitasi pemahaman konsep, pengembangan keterampilan motorik, dan meningkatkan kesehatan fisik peserta didik. Peserta didik diajak untuk menggunakan gerakan dan aktivitas fisik untuk menggambarkan konsep, melakukan eksperimen, dan berinteraksi dengan lingkungan pembelajaran. Model pendidikan gerak juga menekankan pada pentingnya pengembangan keterampilan motorik dan kesehatan fisik. Peserta didik diajak untuk mengembangkan keterampilan dalam melakukan gerakan dan aktivitas fisik yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, serta memahami pentingnya menjaga kesehatan fisik melalui gerakan dan aktivitas fisik. Evaluasi dalam model pendidikan gerak dilakukan dengan cara yang berbasis kinerja dan formatif. Evaluasi tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik peserta didik,
tetapi juga melibatkan penilaian terhadap kemampuan peserta didik dalam melakukan gerakan dan aktivitas fisik secara efektif. Dengan menggunakan model pendidikan gerak, pendekatan dan model-model pengembangan kurikulum dapat mengintegrasikan penggunaan gerakan dan aktivitas fisik dalam proses pembelajaran. Hal ini membantu peserta didik untuk mengembangkan keterampilan motorik yang relevan dengan dunia kerja dan kehidupan sehari-hari, serta meningkatkan kesehatan fisik mereka. B. Model pendidikan petualangan. Model pendidikan petualangan dalam pendekatan dan model-model pengembangan kurikulum adalah suatu pendekatan yang menekankan pada penggunaan petualangan dan aktivitas di alam terbuka dalam proses pembelajaran. Model ini mengajarkan peserta didik untuk belajar melalui pengalaman langsung, eksplorasi, dan tantangan di luar ruangan. Dalam pendekatan ini, peserta didik diajak untuk terlibat dalam kegiatan petualangan seperti hiking, camping, panjat tebing, dan aktivitas di alam lainnya. Melalui pengalaman ini, peserta didik dapat mengembangkan keterampilan sosial, keterampilan bertahan hidup, keterampilan problem solving, dan kepercayaan diri. Model pendidikan petualangan juga menekankan pada pentingnya pembelajaran melalui pengalaman dan refleksi. Peserta didik diberikan kesempatan untuk merencanakan dan melaksanakan petualangan mereka sendiri, serta merefleksikan pengalaman tersebut untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam. Evaluasi dalam model pendidikan petualangan dilakukan dengan cara yang berbasis pengalaman dan formatif, tetapi juga melibatkan penilaian terhadap kemampuan peserta didik dalam menghadapi tantangan dan mengambil keputusan dalam situasi petualangan. Dengan menggunakan model pendidikan petualangan, pendekatan dan model-model pengembangan kurikulum dapat mengintegrasikan penggunaan petualangan dan aktivitas di alam terbuka dalam proses pembelajaran. Hal ini membantu peserta didik untuk mengembangkan keterampilan hidup yang relevan dengan dunia kerja dan kehidupan sehari-hari, serta meningkatkan keterhubungan mereka dengan alam dan lingkungan. C. Model pendidikan kebugaran. Model pendidikan kebugaran dalam pendekatan dan model-model pengembangan kurikulum adalah suatu pendekatan yang menekankan pentingnya kebugaran fisik dalam proses pembelajaran. Model ini mengajarkan peserta didik untuk memahami dan meningkatkan kebugaran fisik mereka melalui berbagai aktivitas olahraga dan latihan. Tujuan dari model ini adalah untuk mengembangkan keterampilan motorik, kekuatan fisik, daya tahan, dan pemahaman tentang pentingnya menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Model pendidikan kebugaran dalam pendekatan dan model-model pengembangan kurikulum ini melibatkan penggunaan metode dan strategi pembelajaran yang berfokus pada pengembangan kebugaran fisik. Aktivitas olahraga dan latihan yang dilakukan dalam model ini dirancang untuk meningkatkan kekuatan, kelenturan, daya tahan, dan keterampilan motorik peserta didik. Pendekatan ini juga mengajarkan peserta didik tentang pentingnya menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Mereka diberikan pemahaman tentang bagaimana gaya hidup aktif dan pola makan yang sehat dapat berkontribusi pada kesehatan dan kebugaran tubuh. Selain itu, peserta didik juga diajarkan tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara aktivitas fisik, istirahat yang cukup, dan pola makan yang seimbang. Model pendidikan kebugaran dalam pendekatan dan model-model pengembangan kurikulum ini juga mengintegrasikan nilai-nilai seperti kerjasama, fair play, disiplin, dan tanggung jawab dalam aktivitas olahraga dan latihan. Peserta didik diajarkan untuk menghargai dan menghormati rekan satu tim, mengikuti aturan permainan, dan bertanggung jawab terhadap kesehatan dan kebugaran mereka sendiri. Dengan menggunakan model pendidikan kebugaran ini, diharapkan peserta didik dapat memahami pentingnya menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh serta mampu meningkatkan kebugaran fisik mereka melalui aktivitas olahraga dan latihan. Model ini juga diharapkan dapat membantu peserta didik mengembangkan keterampilan motorik, kekuatan fisik, daya tahan, serta nilai-nilai seperti kerjasama, fair play, disiplin, dan tanggung jawab. Terima kasih.